Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pamirsa si mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh ialah amal atau perbuatan yang baik. Amal salah ialah perbuatan yang salah, perbuatan yang maksiat. Oleh karena itu, kita hendaknya selalu berusaha untuk beramal soleh. Setelah orang beriman atau orang mukmin, maka kewajiban berikutnya adalah beramal soleh, selalu beramal soleh. Karena hanya amal soleh itulah yang bisa kita andalkan sebagai bekal kelak ketika kita sudah berganti alam, ialah alam kubur, alam mahsyar, dan sebagainya, dan seterusnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, para pemirsa si mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai sifat tamak atau ketamakan, maka kita harus berusaha untuk mengikis, mengamputasi sifat tersebut sehingga hilang dari diri kita. Karena ketamakan paling tidak akan berlanjut dengan kemaksiatan. Di antaranya adalah yang pertama, kemaksiatan syukur atau tidak menyukuri. Artinya adalah tidak diperintahkan untuk bersyukur tetapi kita bermaksiat sehingga tidak bersyukur, atau istilah lainnya adalah kufur nikmat. Kufur nikmat inilah sesungguhnya yang menghalangi kita untuk bersyukur. Karena kita tidak merasa, karena ketamakan kita, maka kita tidak merasa bahwa kita sesungguhnya mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita disuruh menghitung nikmat Allah, maka wala ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita tidak akan bisa menghitung-hitung nikmat Allah saking banyaknya. Betapa banyaknya nikmat yang dilimpahkan oleh Allah, yang dianugerahkan kepada kita dari ketika kita bangun dari tidur sampai ke bangun tidur lagi. Bahkan tidur pun kita masih mendapatkan nikmat dari Allah. Salah satunya adalah kita bisa bernafas. Karena bisa jadi kita dihabiskan umur kita pada saat kita tidur.
Dan inilah yang menjadikan kita harus selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan menggunakan apa yang diberikan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Ketika kita diberikan nafas oleh Allah, maka nafas kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat menjalankan perintah dan taat menjauhi larangan. Jadi sekali lagi bahwa kita jangan sampai menjadi orang yang kufur nikmat. Karena kalau kita kufur nikmat atau mengingkari nikmat, maka sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Allah mengingatkannya itu di dalam Al-Quran, di dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketika Allah mempermalukan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah akan aku tambah nikmatnya, kata Allah. Akan kami tambah nikmatnya, kata Allah. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya siksaku, kata Allah, sangat pedih. Sungguh sangat pedih. La syadid. Jadi beruntunglah orang-orang yang bisa bersyukur karena akan ditambahkan nikmat itu oleh Allah. Tetapi celakalah orang yang kufur nikmat, karena ia akan mendapatkan siksa Allah. Bisa saja siksanya ketika di dunia, atau bisa saja ketika di akhirat, atau ketika di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, harus kita hujamkan di dalam kesadaran kita bahwa kita semestinya dan seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah mengucapkan alhamdulillah dan menggunakan apa yang diberikan, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemaksiatan yang pertama, ialah kufur nikmat. Kemudian kemaksiatan yang kedua, bahwa tamak akan mendorong kita untuk melakukan KKN dalam skala kecil maupun skala besar. Korupsi, kolusi, dan nepotis. Korupsi pasti mengandung unsur kebohongan, kedustaan. Kolusi mengandung dusta, mengandung kebohongan. Dan nepotisme juga mengandung hal yang sama. Oleh karena itu paling tidak ada kedustaan atau kebohongan ketika terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Padahal kita diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW supaya kita menjauhi dusta, menjauhi kebohongan, menjauhi kadzib. Wa iyyakum wal kadziba. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Fa innal fujuro yahdi ilan nar. Yang artinya hendaklah kita menjauhi dusta atau kebohongan, karena kebohongan sesungguhnya akan mengarahkan kita ke dalam kejahatan, dan kejahatan akan mendorong kita ke dalam neraka.
Naudzubillah min dzalik. Summa naudzubillah min dzalik. Itulah kemaksiatan yang bisa ditimbulkan oleh sifat tamak. Oleh karena itu sekali lagi wajarlah kalau kemudian kita harus mengamputasi, memotong, menghilangkan sifat tamak itu. Karena begitu fatal akibatnya. Kemudian yang ketiga, bahwa sifat tamak akan mendorong kita untuk hubbud dunya, cinta kepada dunia. Orang boleh kaya tanpa cinta kepada dunia, orang boleh miskin tetapi cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia istilahnya adalah hubbud dunya. Karena cinta kepada dunia artinya tidak meletakkan dunia pada porsi yang sebenarnya, pada posisi yang sebenarnya, maka kita akan rugi. Dan kita akan terseret ke dalam perilaku-perilaku amal yang salah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia merupakan induk dari segala kesalahan, merupakan biang dari segala kesalahan. Orang yang cinta dunia akan terdorong mempunyai sifat-sifat atau perilaku-perilaku atau sikap-sikap yang salah. Di antaranya ujub atau sombong, pamer, dan seterusnya yang merupakan akibat dari sifat atau rasa cinta dunia atau hubbud dunya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para pemirsa yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita berusaha agar diri kita dapat mengobati, mengamputasi atau menghilangkan penyakit tamak, sehingga kita dihindarkan oleh Allah atau kita terhindar dari jebakan-jebakan amal salah atau perbuatan-perbuatan yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah kepada kita dan kekuatan kepada kita. Dan tentu saja Allah menghindarkan kita dari segala hal yang terkait dengan masalah tamak, sehingga kita terselamatkan dari perbuatan-perbuatan salah yang menyertainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa kita. Dengan begitu maka mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.